Pernah kebayang nggak sih gimana caranya sebuah produk khas dari dapur rumahan di kota kecil bisa sampai mendunia? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasianya langsung dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kita lihat gimana harta karun kuliner mereka diubah jadi bisnis yang super menjanjikan. Kita mulai dari sesuatu yang mungkin bikin kaget. Coba lihat ini. Secangkir kopi disajikan sama durian. Tunggu dulu. Ini bukan sekedar durian buat teman ngopi biasa ya. Ini adalah kopi durian. Sebuah inovasi yang berani banget langsung dari Lubuk Linggau. Saya tahu pasti pada mikir kan, kopi dicampur durian emang enak. Nah, justru pertanyaan kayak gini yang jadi titik awal perjalanan kita. Karena rasa penasaran itu adalah bahan bakar utama buat menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Ternyata, kopi durian yang fenomenal itu baru permulaannya aja loh. Di baliknya, Lubuk Linggau itu nyimpen harta karun kuliner yang jauh lebih besar, yang tinggal nunggu buat ditemuin. Yuk kita intip lebih dalam. Dan ini dia harta karunnya. Selain kopi durian, ada ikan salai yang diasap dengan sempurna, bahkan sampai ada batik motif durian. Coba bayangin, kreativitas mereka mengubah buah ikonik jadi karya seni. Semua ini bukan cuma makanan, ini adalah cerminan identitas dan kekayaan lokal Lubuk Linggau. Dan ini bukan sekedar hobi iseng loh. Angka 51 ini, itu jumlah pengrajin yang hidup dari kerajinan batik durian aja. Ini bukti nyata, di balik setiap produk unik ada komunitas yang berdaya dan roda ekonomi yang terus berputar. Oke, potensinya luar biasa. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya membawa semua ini dari dapur rumahan ke rak-rak toko? Gimana mengubah ide jadi bisnis yang beneran menghasilkan? Mungkin kamu juga pernah ngerasain ini. Punya ide produk yang keren banget, bahan bakunya ada di sekitar kita, tapi bingung, harus mulai dari mana ya? Langkah pertama itu seringkali jadi yang paling susah, bukan? Jawabannya ada di sebuah metode yang namanya Project-Based Learning. Tenang, namanya aja yang kedengaran rumit. Anggap aja ini kayak resep masak buat bisnis kamu. Sebuah panduan langkah demi langkah yang fokusnya ke praktik, bukan cuma teori. Jadi kita langsung masak, bukan cuma baca buku resep. Oke, mari kita mulai langkah pertama dari resep kita ini. Semua bisnis hebat itu mulainya dari sini, memilih satu bahan utama dan nentuin konsep produk yang jelas. Coba deh, lihat di sekitar kamu. Lubuk Linggau punya durian sama ikan patin. Mungkin di daerahmu ada ubi, singkong, atau jagung yang melimpah ruah. Potensi itu ada di mana-mana loh, seringkali kita cuma perlu lebih jeli melihatnya. Nah, ini kuncinya, fokus. Jangan serakah mau ngolah semuanya sekaligus. Pilih satu aja bahan andalan. Terus, curahkan semua energi kreatif kamu ke bahan itu. Tanya ke diri sendiri, produk paling unik apa ya yang bisa aku bikin? Dan gimana caranya mastiin produksinya itu bersih dan higienis dari awal? Bahan sudah dipilih, sekarang kita masuk ke bagian dapur yang sesungguhnya. Disinilah ide mulai kita wujudkan. Dengan merancang resep, dan yang sangat-sangat penting, mendaftar semua alat dan bahan yang kita butuhkan secara rinci. Prosesnya sebenarnya sederhana dan efektif banget kalau dikerjakan bareng-bareng. Pertama, catat semua alat dan bahan yang dibutuhin, jangan sampai ada yang kelewat. Kedua, tulis urutan proses produksinya, dari A sampai Z. Dan ketiga, ini yang sering banget dilupain, tentukan standar kualitas. Produk yang sempurna menurut kita itu kayak gimana sih? Nah, definisikan dari sekarang. Nah, ini dia contoh praktis dari langkah tadi. Ini momen krusial buat sebuah tim untuk duduk bareng dan ngebahas detail. Misalnya, buat bikin emping jengkol, alat utamanya bisa sesederhana palu. Buat lempok durian, butuh wajan yang besar. Dan coba lihat kolom catatan penting untuk lempok, jangan pakai tepung. Nah, ini adalah contoh standar kualitas yang ditetapkan sejak awal. Detail-detail kecil kayak gini yang bakal menjaga konsistensi rasa dan bikin proses produksi jadi lebih terarah. Kutipan ini menegaskan semuanya. Intinya adalah agar pembeli tidak merasa kecewa. Menjaga standar, bahkan untuk hal sesederhana kerapian, itu adalah cara kita membangun kepercayaan pelanggan, bahkan sejak dari gigitan pertama. Oke, produknya udah jadi, rasanya enak, kualitasnya terjamin. Selesai? Tentu belum. Sekarang waktunya kita dandanin produk kita. Soalnya di rak toko yang penuh sesak, kemasan itu wajah yang pertama kali ngobrol sama pembeli. Nah, ini dia tantangan klasiknya. Kita mau kemasan yang kelihatannya premium, tapi budget terbatas. Terus gimana solusinya di zaman sekarang? Jawabannya mungkin ada di sini. Ini adalah contoh perintah atau prompt yang bisa kita kasih ke AI kayak Gemini. Perhatiin deh betapa spesifiknya. Box kue premium, warna emas dan putih, dengan jendela transparan. Semakin detail perintah kita, hasilnya bakal makin bagus.
Bedanya jelas banget kan? Lupakan deh proses lama dan mahal. Dengan AI, kita bisa dapat ide desain dalam hitungan menit, lihat visualnya langsung, bahkan dibantu bikin kalimat promosi yang menjual. Ini adalah jalan pintas kreatif yang sangat menghemat biaya dan waktu di tahap awal. Jadi, yuk kita rangkum perjalanan singkat kita ini. Dari uniknya kopi durian sampai canggihnya bikin desain kemasan pakai AI. Apa sih benang merahnya? Inilah kesimpulannya. Formula suksesnya ternyata sederhana. Ambil bahan baku lokal, rencanakan produksinya secara matang. Dari alat, bahan, sampai standar kualitas, terus kasih sentuhan modern. Dengan cara ini, produk dari dapur manapun punya peluang buat tampil di panggung dunia. Sekarang, giliran kamu. Setelah lihat apa yang bisa dilakukan di Lubuk Linggau, coba deh lihat sekelilingmu. Di pasar, di kebun belakang rumah, atau bahkan dari resep warisan keluarga. Harta karun kuliner apa yang tersembunyi di daerahmu yang lagi nunggu giliran untuk diceritakan ke seluruh dunia?